ceramah agama yang akan disampaikan oleh Hadratul Mukarram Hadratul Syekh Kiai Haji Ismail Amin Khalil. Kehadapan beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil fattahil alim alladhi arsyada man istafahu min ibadihi litta'allumi watta'alim wa ja'alal ilma sababan najati wal fawzi bizzulfa indal malikil karim thumma albasal amilina bihi khila'al jalali wat takrim wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allah ta'ala hadiyan ila siratil mustaqim sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-faizina min ittiba'ihi bil maqamil azim. Amma ba'd. Hadratal kurama ayyuhal ulama al-a'izza al-ajla, yang saya hormati para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus Hadratul Mukarram Kiai Haji Ahmad Yasin Khalil selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah As-Salafi Al-Khalili Kepang Bangkalan, yang juga saya hormati Hadratul Mukarram Kiai Haji Mas Abdul Azim Khalili, yang saya hormati Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Jalil Khalil, yang saya hormati Hadratul Mukarram Kiai Fauzi Hasan, yang saya hormati Hadratul Mukarram Kiai Haji Mas Murtada Abdul Azim, dan yang juga saya hormati Kiai Haji Imran Amin selaku anggota DPR Republik Indonesia, yang juga merupakan perwakilan dari Majelis Keluarga Bani Khalil Bangkalan beserta seluruh tokoh masyarakat, seluruh sesepuh yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa takzim saya terhadap beliau-beliau semua. Yang juga saya hormati dan saya banggakan segenap alumni dan simpatisan yang tergabung dalam wadah Isfak Ikatan Santri Al-Falah Kepang, dan juga yang tergabung di dalam wadah alumni-alumni pondok pesantren lain seperti Pondok Pesantren Nurul Khalil, Syekhona Khalil, dan pondok-pondok pesantren yang lain. Pertama-tama saya mohon maaf karena jujur saya merasa sangat tidak pantas duduk di tempat yang sangat mulia ini. Yang pertama, selain karena memang ilmu saya tidak seberapa dibandingkan ilmu-ilmu beliau-beliau, para masyayikh, para ulama yang duduk di sebelah sana, juga saya merasa tidak pantas duduk di sini karena status saya masih pengantin baru. Alhamdulillah jika sebelumnya saya ketika berceramah mengatakan jangan panggil saya kiai karena masih belum pantas, sekarang alhamdulillah agak sedikit pantas karena sudah punya bunyai.
Dan seharusnya pengantin baru, lebih-lebih di masa-masa bulan madu, tempatnya bukan di podium, tempatnya di kamar. Betul apa betul? Apalagi sekarang musim hujan ya. Akan tetapi dengan niat imtithal amr, mengikuti arahan petunjuk para guru, para masyayikh, semoga apa yang saya sampaikan meskipun sedikit, meskipun kurang berbobot, akan tetapi mudah-mudahan diberikan barokah yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita semua bisa berkumpul di dalam suatu acara, yang mana acara kita pada malam hari ini menggabungkan antara dua majelis yang sangat baik. Yang pertama adalah majelis Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah majelis hall para masyayikh. Jadi majelis-majelis yang seperti ini bukanlah majelis yang tanpa dalil. Majelis-majelis seperti ini bukanlah majelis yang bid'ah apalagi haram. Jadi sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Bapak Ketua Masjid, Bapak Khairul Anwar, majelis-majelis seperti ini merupakan majelis-majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Jadi suatu ketika ada para sahabat, segerombolan sahabat berkumpul di Masjid Nabawi. Kemudian tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kamar beliau. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, "Malladzi ajlasakum?" Apa yang membuat kalian duduk di tempat ini? Maka mereka menjawab, "Ya Rasulullah, jalasna nadzkurullah ta'ala wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam." Wahai Rasulullah, kami semua duduk di tempat ini untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan terhadap kami semua. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Allahumma ajlasakum illa dzak?" Apakah kalian berani bersumpah demi Allah, kalian semua tidak duduk di tempat ini kecuali untuk tujuan tersebut? Maka para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, wallahi ma jalasna illa lidzalik." Wahai Rasulullah, demi Allah, kami tidak duduk di tempat ini kecuali untuk tujuan-tujuan tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum." Sungguhnya aku tidak meminta kalian untuk bersumpah karena aku curiga terhadap kalian, karena aku tidak mempercayai ucapan kalian. Walakinnahu atani Jibril fa akhbarani annallaha ta'ala yubahi bikumul malaikah. Akan tetapi baru saja Jibril datang kepadaku, kemudian Jibril memberikan aku kabar bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Jadi ini adalah dalil majelis-majelis yang di dalamnya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya kita sama-sama mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan terhadap kita, yang mana sebagaimana para ulama sebutkan bahwa di dunia ini tidak ada nikmat yang lebih besar, tidak ada nikmat yang lebih agung daripada nikmat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Karena tanpa lahirnya Nabi Muhammad SAW mustahil kita bisa merasakan nikmat-nikmat yang lain. Tanpa lahirnya Nabi Muhammad tidak mungkin kita bisa merasakan nikmat sholat, nikmat puasa, nikmat zakat. Bahkan tanpa lahirnya Nabi Muhammad SAW kita semua tidak akan pernah bisa merasakan nikmatnya hidup di dunia ini. Laulaka ya Muhammad, firman Allah Subhanahu wa taala, lama khalaqtul aflak. Jika tanpa kelahiranmu wahai Muhammad, niscaya aku tidak akan pernah menciptakan langit, bumi dan seisinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua,
majelis ini merupakan majelis haul para masyayikh. Sekali lagi, majelis haul ini merupakan majelis yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Karena apa? Karena di dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ketika itu salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, hal baqiya ba'da wafati walidayya syai'un abruhuma bih?" Wahai Rasulullah, saya memiliki ayah, saya memiliki ibu, akan tapi mereka berdua sudah wafat. Apakah bisa saya berbakti kepada beliau berdua padahal mereka berdua telah wafat? Maka apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bisa. Engkau bisa berbakti kepada orang tuamu yang telah wafat dengan melaksanakan 5 perkara. Yang pertama, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-du'a ulahuma, yaitu mendoakan kedua orang tua yang telah wafat. Yang kedua, al-istighfaru lahuma, meminta ampunan untuk kedua orang tua yang telah wafat. Yang ketiga, infadhu wasiyatihima, melaksanakan wasiat-wasiat kedua orang tua yang telah wafat. Yang keempat, ikramu asdiqaihima, memuliakan sahabat-sahabat karib orang tua kita, mereka sahabat-sahabat orang tua kita yang masih hidup. Dan yang terakhir, yang nomor 5, wasilaturrahim allati la tusol illa bihima, itu menyambung silaturahmi dengan kerabat-kerabat kedua orang tua kita. Dan 5 hal yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti bakti seorang anak kepada kedua orang tua yang telah wafat, semuanya ada di dalam acara haul. Dalam acara haul kita semua mendoakan orang-orang tua kita yang telah wafat. Dalam acara haul kita meminta ampunan, mengirim istighfar untuk kedua orang tua kita yang telah wafat, untuk para leluhur kita, untuk para masyayikh kita. Dan di dalam acara haul kita melaksanakan wasiat-wasiat para leluhur, wasiat-wasiat para sepuh. Dan dalam acara haul kita memuliakan karib-karib dan para sahabat, para masyayikh, para orang tua kita. Dan yang terakhir, dalam acara haul kita juga bersilaturahmi, menjalin hubungan di antara kerabat dan keluarga kedua orang tua kita. Dan ini menunjukkan bahwa acara haul selain memiliki dalil yang sangat kuat, juga acara haul merupakan bukti bakti terbaik bagi seorang anak terhadap para orang tuanya, terhadap para leluhur, terhadap para sepuh, dan terhadap para guru kita, terhadap para masyayikh, terhadap para masyayikh kita. Lebih-lebih yang kita hauli pada malam hari ini adalah para masyayikh, para guru, para kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini merupakan bukti taklimnya seorang santri terhadap para masyayikh, bukti penghormatan seorang murid terhadap para gurunya, terhadap para sepuhnya. Jadi sejarah mencatat, jadi perlu kita ketahui bahwa dari dulu sampai sekarang sejarah mencatat bahwa di mana-mana orang mulia karena takzim dan rasa hormatnya terhadap para gurunya. Saya beberapa hari yang lalu, atau lebih tepatnya hampir sebulan yang lalu, berkunjung ke Yaman. Di kota Sewon, di situ diadakan haul dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi beliau merupakan seorang wali besar, seorang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana haulnya bukan hanya diadakan dalam satu titik saja. Jadi di Yaman, haul beliau diadakan merupakan salah satu haul terbesar di Yaman, haul termegah di Yaman. Juga di Indonesia, haul beliau juga diadakan di Solo setiap tahunnya. Kalau yang pernah hadir di haul Solo
pasti tahu bahwa Hall Solo merupakan salah satu hall terbesar di Indonesia. Jutaan orang yang hadir di Solo pada waktu itu. Jadi salah satu rahasia mengapa Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mendapatkan kemuliaan yang sedemikian rupa. Bahkan dikatakan kemasyhuran beliau, keviralan beliau, nama harum beliau justru tersebar lebih luas setelah wafatnya beliau. Justru nama beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi lebih dikenal setelah wafatnya beliau. Ternyata salah satu rahasianya, salah satu kunci kemuliaan yang beliau miliki adalah takzim beliau, rasa hormat beliau yang sangat luar biasa terhadap para gurunya. Bahkan saking takzimnya Habib Ali ini terhadap gurunya, sampai-sampai beliau menganggap gurunya ini bukan manusia. Beliau menganggap gurunya seakan-akan malaikat yang tanpa dosa. Sampai suatu ketika beliau mempunyai guru yang disebut sebagai guru futuh beliau, itu Al-Habib Abu Bakar bin Abdillah Al-Attas yang dimakamkan di Huraidah. Suatu ketika Habib Ali melihat gurunya ini keluar dari kamar mandi. Keluar dari kamar mandi. Tiba-tiba Habib Ali terkejut dan bertanya pada gurunya, "Ya Syekhana, hatta anta tadkhul hammam?" Wahai guruku, apakah engkau juga masuk kamar mandi? Kaget, mengapa? Karena selama ini Habib Ali menganggap gurunya ini bukan manusia. Habib Ali selama ini saking takzimnya beliau terhadap gurunya, saking cintanya beliau terhadap gurunya, beliau menganggap gurunya ini sebagai seorang malaikat. Sehingga ketika Habib Ali melihat gurunya keluar dari kamar mandi, beliau kaget, terkejut. Apakah engkau juga masuk kamar mandi? Ini saking takzimnya beliau terhadap gurunya. Sampai-sampai Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menukil dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim sebuah makalah, alladzi la ya'taqid jalalata syaikhihi la yuflih, atau man la ya'taqid jalalata syaikhihi la yuflih. Jadi siapa orang yang tidak meyakini keagungan gurunya, siapa seorang santri yang tidak meyakini kemuliaan gurunya, maka dia tidak akan pernah menjadi orang yang beruntung sampai kapanpun, fid dunya wal akhirah. Karena apa? Karena kunci kebahagiaan hidup bagi seorang santri, kunci kebahagiaan hidup bagi seorang murid hanyalah satu, adalah mentakzimi guru, mengikuti tindak lampah para guru, mengikuti ucapan-ucapan dan nasihat para guru. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, "Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Jadi barang siapa yang beramal soleh, barang siapa yang beramal soleh dan beriman, baik dia laki-laki dan perempuan, maka jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikannya hayatan thayyibah. Allah akan memberikan ia kehidupan yang baik, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang bahagia. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amal baik, pintu amal baik yang dimiliki seorang santri ini tidak akan mungkin bisa terbuka kecuali melewati jalan para gurunya, kecuali melewati jalan para masyaikhnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lebih-lebih yang kita hauli juga perlu ya. Jadi ketika kita menghadiri acara haul, perlu kiranya kita mengetahui sekilas tentang manaqib ashabul haul ini. Yang mana pendiri pondok pesantren Al-Falah As-Salafi Al-Khalili Kiai Haji Yasin bin Ya'qub
Bagaimana kita bisa menteladani beliau, bagaimana kita bisa mencontoh kehidupan beliau. Jadi beliau ini adalah menantu dari maha guru masyaikh di Pulau Jawa, bahkan di seluruh Nusantara, itu Syekhona Khalil Ibn Abdul Latif Al-Bangkalani. Karena Kiai Yasin Ibn Yakub menikah dengan Nyai Asma binti Syekhona Khalil. Jadi beliau pendiri pondok pesantren Al-Falah As-Salafi Al-Khalili ini menikah dengan putri guru beliau. Akan tapi meskipun beliau mendapatkan kehormatan yang sangat istimewa, mendapatkan keistimewaan yang sangat besar, bisa mempersunting putri guru beliau sendiri, akan tetapi sebagaimana disebutkan tadi oleh Kiai Haji Fauzi, bahwa seorang yang mulia, para ulama kita sejak dahulu, para kiai kita sejak dahulu selalu memiliki prinsip maziltu toliban, sampai kapanpun tetap menjadi seorang santri. Jadi saking taklimnya Kiai Yasin ini terhadap istri beliau, sampai-sampai beliau ini nggak manggil nama kepada istrinya. Karena istri beliau merupakan putri gurunya, beliau selalu memanggil nyai, nggak memanggil nama. Juga kemana-mana ketika Kiai Yasin ini bertemu Nyai Asma, ya, istri beliau, dan pada waktu itu Kiai Yasin sedang menaiki becak, kemudian di tengah jalan bertemu Nyai Asma, beliau langsung turun. Padahal ini merupakan istri beliau sendiri yang sudah puluhan tahun beliau nikahi. Tapi ini merupakan wujud takzim beliau terhadap putri guru beliau. Dan inilah yang perlu kita pelajari, yang perlu kita contoh, yang perlu kita teladani dari para masyayikh kita. Yang juga kita hauli sekarang, Kiai Haji Khalil Yasin, putra dari Kiai Haji Yasin bin Yakub, yang mana beliau termasuk takzim beliau terhadap para guru beliau, sampai-sampai beliau memberikan nama putra-putra beliau sesuai nama-nama guru beliau. Kiai Haji Hasan Khalil, beliau berikan nama Hasan untuk bertabarruk kepada guru beliau Syekh Hasan Masad. Ayah saya Kiai Haji Amin Khalil, beliau berikan nama Amin untuk bertabarruk kepada guru beliau Syekh Amin Qutbi. Dan banyak contoh-contoh yang lain yang menunjukkan bahwa beliau sangat memiliki rasa taklim terhadap para gurunya. Bahkan disebutkan juga beliau ini, meskipun saya hanya nututi 2 tahun saja, ya, karena beliau kalau gak salah wafat tahun 94 engki. Saya lahir tahun 92, beliau wafat tahun 94. Jadi ada suatu kenangan, jadi termasuk salah satu karomah beliau, saya anggap termasuk salah satu karomah beliau, Kiai Haji Khalil Yasin. Jadi ketika saya masih di dalam kandungan, di umi saya, ibu saya sowan kepada beliau. Sowan pada beliau, tiba-tiba beliau berkata kepada umi saya, padahal waktu itu masih di kandungan, belum ketahuan laki-laki atau perempuan. Tapi beliau pada itu sudah berkata, kalau anaknya lahir, kasih nama Ismail kan. Tafaul, tabaruk kepada Syekh Ismail Utsman Zain, guru dari para masyayikh kita pada waktu itu. Dan terbukti ketika lahir anak laki-laki. Dan juga beliau sebagaimana diceritakan oleh umi saya, termasuk sifat beliau tidak pernah memiliki rasa suudzon terhadap orang lain. Jadi beliau, saya di rumah saya dulu, di gudang itu banyak cincin-cincin, ada cincin-cincin, jimat-jimat Arab, itu banyak sekali di gudang. Setelah saya tanyakan kepada orang tua saya, ternyata ini peninggalan Kiai Haji Khalil Yasin, yang mana beliau ini ketika ada orang jualan pasti dibeli,
Gak mungkin gak dibeli. Ketika ada orang jualan, pasti dibeli. Apalagi ketika orangnya ini orang Arab. Ya. Karena beliau termasuk orang yang memiliki rasa mahabbah yang sangat tinggi terhadap para habaib. Jadi ada orang Arab, entah itu habib atau enggak, pasti dihormati. Saking takzimnya beliau terhadap para habaib. Enggak peduli entah ini habib ini ngaku-ngaku atau habib asli, enggak peduli. Dan ini merupakan salah satu sifat dari para aulia. Disebutkan bahwa para aulia ini bukanlah orang yang bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bukan. Akan tetapi yang dinamakan para aulia, ciri-ciri para wali Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Habib Abdurrahman bil Faqih adalah fa innahum kullu munibin khasyi' wa kullu dzi qalbin munirin lami' la man yushirun nasa bil asabi' wa huwa anis sirril masuni khali. Para aulia adalah fa innahum kullu munibin khasyi', adalah orang-orang yang selalu kembali pada Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu dzi qalbin munirin lami', dan mereka adalah orang yang memiliki hati yang bersih, memiliki hati yang bersinar, tidak memiliki rasa benci terhadap sesama, tidak memiliki rasa dengki terhadap sesama, tidak pernah menyebarkan kebencian kepada sesama. Laman yushirun nasa bil asabi'. Jadi bukanlah orang yang selalu ditunjuk oleh orang-orang, dikatakan ini orang masya Allah. Bukan orang-orang laman yushirun nasa bil asabi', bukan orang-orang yang paling banyak like-nya, paling banyak pengikutnya, paling banyak pendukungnya, simpatisnya, bukan. Akan tetapi ciri utama dari para aulia adalah mereka yang memiliki hati yang bersih, adalah mereka yang memiliki hati yang tulus. Sampai-sampai sering diceritakan oleh guru saya Al-Habib Umar bin Hafidh bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk di Masjid Nabawi bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada para sahabat, "Sayadkhulu min hadzal bab rajulun min ahlil jannah." Sebentar lagi akan masuk dari pintu itu seorang laki-laki yang mana dia merupakan calon penghuni surga. Kemudian datanglah seseorang dan duduk bergabung bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keesokan harinya pada majelis yang sama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali berkata pada para sahabat, "Sayadkhulu min hadzal bab rajulun min ahlil jannah." Akan datang dari pintu ini, akan masuk dari pintu ini seseorang yang mana dia merupakan calon penghuni surga. Keesokan harinya Rasulullah berkata seperti itu lagi, dan yang masuk merupakan laki-laki yang sama, yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai calon penghuni surga, rajulun min ahlil jannah. Akhirnya salah satu sahabat penasaran, yaitu sahabat Abdullah bin Amr bin As. Apa rahasia orang ini? Apa keistimewaan orang ini? Apa amalan yang dimiliki orang ini sehingga Rasulullah mengatakan dia adalah calon penghuni surga? Akhirnya Abdullah bin Amr bin As meminta izin kepada orang ini untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Dengan tujuan apa? Ingin mengetahui apa kiranya amalan yang dimiliki oleh orang ini. Apakah zikirnya lebih banyak? Apakah sholatnya lebih banyak? Akhirnya setelah dilakukan penelitian selama 3 hari 3 malam, Abdullah ibn Amr ibn As menginap di rumah orang tersebut. Ternyata beliau mendapat kesimpulan bahwa orang ini orang yang biasa saja. Sholatnya gak terlalu banyak, ya. Puasa gak terlalu banyak. Bahkan ketika Abdullah bin Amr bin As sholat tahajud, beliau tidur. Orang ini yang katanya ahli surga, tidur gak sholat tahajud. Akhirnya orang Abdullah bin Amr bin As tambah heran. Apa rahasianya kok orang ini bisa dikatakan oleh Rasulullah sebagai penduduk surga? Padahal amalnya biasa-biasa saja.
Bahkan amal saya, kata beliau, lebih banyak daripada amal orang ini. Akhirnya Abdullah bin Amr As bertanya, wahai engkau, jujur saja sesungguhnya aku tidak datang ke rumahmu kecuali karena sabda Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa engkau merupakan calon penghuni surga. Apa kiranya amal yang kau miliki sehingga engkau bisa mendapatkan keistimewaan seperti itu? Maka orang tersebut menjawab, sesungguhnya aku tidak memiliki amal yang banyak. Aku tidak memiliki puasa yang banyak, tidak memiliki sholat yang banyak. Akan tetapi setiap malam sebelum aku tidur, aku selalu membersihkan hatiku dari segala sifat benci. Aku selalu membersihkan hatiku dari setiap sifat dengki. Setiap orang yang menyakitiku, setiap orang yang berkata buruk atas diriku, berkomentar buruk atas diriku, semuanya aku maafkan. Dan akhirnya Abdullah bin Amr bin As berkata, jadi ini yang menjadikan engkau dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai calon penghuni surga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terakhir dari saya pribadi, menitipkan harapan kepada para sahabat yang tergabung dalam Isfak ataupun tergabung di dalam wadah-wadah alumni yang lain, entah itu alumni Syekhona Khalil ataupun alumni Nurul Khalil ataupun alumni pondok-pondok pesantren yang lain, untuk selalu menjaga persatuan di antara kita, untuk selalu menjaga tali ukhuwah di antara kita. Karena sejak dahulu ya, santri Bangkalan selalu menjadi tokoh pemersatu di antara umat. Mulai sejak dahulu, mulai sejak zaman Syekhona Khalil Bangkalan. Saya sampai pernah teringat suatu cerita antara Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Fakih Mas Kumambang, yang mana beliau ini sama-sama merupakan alumni Bangkalan, sama-sama berguru kepada Syekhona Khalil Bangkalan. Jadi suatu ketika antara Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Fakih Mas Kumambang terjadi perdebatan sengit, yang mana pada waktu itu masalah yang diperdebatkan adalah masalah kentongan. Ketika itu Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan kentongan ini hukumnya haram. Bahkan di kitab beliau Irsyadus Sari, di kitab paling belakang ada kitab khusus yang menjelaskan tentang keharaman kentongan. Dan sebaliknya Kiai Haji Ahmad Fakih Mas Kumambang mengatakan bahwa kentongan nggak masalah. Menurut beliau nggak ada dalil yang mengharamkan kentongan. Nah, akhirnya terjadi perdebatan antara beliau berdua sampai saling terjadi surat menyurat, saling mengirim tulisan di buletin di majalah pada waktu itu. Dan akhirnya pada waktu itu Kiai Hasyim Asy'ari mengumpulkan semua ulama di Jombang. Kiai Hasyim Asy'ari pada waktu itu merupakan ketua, merupakan kepala dari para ulama di Jombang. Jadi kalau Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan A, para ulama di Jombang pasti akan berkata A. Semuanya pasti akan salut, akan sepakat dengan apa yang difatwakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tapi beliau mengumpulkan para ulama, para kiai pada waktu itu bukan untuk meminta dukungan, bukan. Tapi yang beliau lakukan, beliau bacakan pendapat beliau, dan juga beliau bacakan pendapat Kiai Haji Ahmad Fakih Mas Kumambang. Setelah dibacakan semua, Kiai Hasyim berkata, kedua pendapat ini sama-sama benar, sama-sama bisa diikuti oleh kalian. Akan tapi saya di pondok pesantren saya tidak akan pernah menaruh atau tidak akan pernah memakai yang namanya kentongan. Nah, dan lebih menakjubkannya lagi, Kiai Haji Ahmad Fakih Mas Kumambang meskipun beliau mengatakan bahwa kentongan ini hukumnya boleh, tidak masalah, tapi ketika Kiai Hasyim Asy'ari berkunjung
ke Gresik pada waktu itu sekitar 4 hari atau 5 hari sebelum kunjungan beliau, ya, Kiai Haji Ahmad Fakih sudah memberikan instruksi kepada setiap imam musola, setiap imam masjid yang ada di Gresik untuk menurunkan ketongan pada hari kunjungan Kiai Hasyim Asy'ari. Ini salah satu potret ataupun salah satu contoh dari bagaimana para ulama kita sejak dahulu saling menghormati yang namanya perbedaan. Jadi kita, para santri, para alumni, banyak titik temu yang bisa mempersatukan kita. Jangan sampai kita terpecah belah hanya gara-gara suatu perbedaan. Hanya karena berbeda pendapat, berbeda ormas, apalagi hanya gara-gara berbeda dalam pandangan politik. Sampai suatu ketika saya teringat suatu kisah dari Imam Syafi'i. Ini penting kita jadikan sebagai sebuah prinsip. Jadi Imam Syafi'i suatu hari pernah berdebat sengit dengan muridnya yang bernama Yunus ibn Abdul A'la. Nah, saking sengitnya perdebatan antara keduanya, sampai-sampai muridnya ini kesal. Sampai-sampai muridnya tahu pegel, ampul. Walau kalah debat bikurna. Akhirnya karena muridnya ini kesal sampai muridnya ini keluar dari majelis debat tanpa pamit dulu kepada Imam Syafi'i. Tentunya ini merupakan sebuah su'ul adab, merupakan sebuah kecengkolangan macam mujurna. Tapi pada waktu tengah malam, Yunus ibn Abdul A'la ketika pada waktu tengah malam ada seorang yang mengetuk pintu rumahnya. Ditanya oleh Yunus ibn Abdul A'la, siapa yang ada di balik pintu? Dijawab Muhammad ibn Idris. Ini nama dari Imam Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris. Dikatakan oleh muridnya ini, terbesit di dalam benakku setiap orang yang bernama Muhammad ibn Idris kecuali Imam Syafi'i. Gak mungkin, karena kata beliau gak mungkin Imam Syafi'i datang tengah malam seperti ini. Apalagi siang tadi saya sudah su'ul adab pada beliau. Saya sudah kurang ajar keluar dari majelis tanpa pamit kepada beliau. Akan tetapi ketika pintu dibuka, benar yang ada di depan pintu adalah Imam Syafi'i. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, aku tidak akan bisa tidur nyenyak selama di antara kita ada rasa benci satu sama lain. Aku tidak akan pernah bisa tidur nyaman jika di antara kita saling menyimpan rasa dengki satu sama lain. Kemudian beliau berkata, jama'atna masail wa tufarriquna mas'alah. Jama'atna masail wa tufarriquna mas'alah. Jadi selama ini sudah banyak masalah-masalah, persoalan-persoalan yang telah kita sepakati. Ratusan bahkan ribuan masalah yang telah kita sepakati. Kita sama-sama meyakini bahwa sholat wajib, zakat wajib, puasa wajib. Banyak masalah-masalah yang bisa menjadi titik temu di antara kita. Yang bisa menjadi titik pemersatu di antara kita. Apa hanya gara-gara satu masalah saja kita saling bermusuhan? Apa hanya gara-gara satu persoalan saja kita saling membenci? Kita saling terpecah belah? Jadi ini merupakan tugas, merupakan amanat dari para masyayikh untuk kalian semua, para simpatisan, para alumni. Bagaimana kita sebagai alumni, sebagai santri, sebagai simpatisan menjadi orang-orang yang ada di garda terdepan untuk menjaga persatuan umat, untuk menjaga kerukunan umat, untuk melaksanakan wasiat Rasulullah SAW. La tahasadu, janganlah kalian saling mendengki. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling berpaling. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.